Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Agung pada Mapel PSPTKR. Kali ini kita bukan akan membahas PJJ, tapi kali ini Pak Guru akan membahas kisi-kisi ulangan harian pertama yang akan dilakukan pada hari Kamis besok ya. Untuk PSPTKR sendiri kemungkinan terjadwal hari Jumat. Oke, seperti apa kisi-kisi lengkapnya? Langsung saja check this out. Oke, pertama yang Pak Guru keluarkan di soal itu urutan sistem pemindah tenaga. Urutan sistem pemindah tenaga ini sendiri kamu udah pasti tahu lah ya. Yang pertama adalah dari kopling, kemudian transmisi, propeller, gardan, dan terakhir sampai pada poros roda dan roda. Apa ya Pak? Kita cek. Ini satu urutan ya. Nih, kopling, transmisi, propeller, gardan, dan poros roda. Ya, poros aksel. Oke. Kemudian fungsi tiap-tiap komponen kopling. Nah, berarti pada masing-masing komponen kalian harus tahu fungsinya. Misalkan pada torsion damper ya, itu fungsinya meredam kejutan. Oke. Nah, kita cek saja fungsi tiap-tiap komponen kopling. Kalau kamu bingung bisa browsing ya. Fungsi torsion damper misalkan. Nah, bla bla bla, meredam, menghentakan atau puntiran saat kopling mulai menghubungkan atau meneruskan putaran dan seterusnya ya. Itu meredam kejutan ya, sama saja intinya. Berikutnya, fungsi ini kalian sebutkan semuanya. Cari semuanya. Misalkan tadi torsion damper sudah, berarti kamu mencari yang lain. Misalkan kapas, kemudian fungsi paku beling buat apa, fungsi plat penekan buat apa, fungsi laser buat apa, dan sebagainya. Nah, mesti yang dikeluarkan adalah torsion damper. Oke. Kemudian pemeriksaan pada komponen kopling. Nah, pada komponen ini kalian disuruh nanti di soal adalah mencari pemeriksaan pada komponen kopling ya. Pada komponen kopling kalian cari apa sih yang perlu diperiksa. Misalkan ketebalan kampas. Nah, perlu cek di sini. Pemeriksaan ketebalan kampas kopling. Nah, ini caranya. Nah, berarti tanggal sorong pada bagian ekornya dimasukkan pada bagian paku keling. Ya, seperti itu. Nah, misalkan yang di soal keluar ini ya kebetulan, tapi kalau tidak berarti misalkan yang keluar adalah pemeriksaan bekas diafragma seperti apa? Bisa cek sendiri. Oke ya. Berikutnya, desain atau susunan roda gigi transmisi manual. Nah, ini sudah jelas sekali. Kalau desain berarti susunan pada gigi transmisi. Misalkan gigi percepatan 1, gigi percepatan 2, 3, dan 4. Itu kan giginya dapat dipisah. Ya, dapat dicopot-copot sendiri-sendiri. Kemudian pada poros counter giginya tidak dapat dipisah. Nah, itu namanya susunan. Ya. Seperti apa di soal? Ya seperti itu. Susunannya. Oh, misalkan gigi 1 dapat dipisah. Gigi 2 dapat dipisah. Oh, poros counter nggak bisa dipisah. Itu. Kemudian yang ketiga, komponen transmisi manual. Nah, ini banyak sekali komponen transmisi manual, mulai dari input shaft, kemudian gigi percepatan, kemudian poros counter, sampai terakhir di output shaft. Ya. Misalkan kalian bingung, ya dicek saja. Komponen transmisi manual. Wah, banyak sekali ini. Pada soal pada gambar misalkan ini. Nah, ini ada input shaft, kemudian ada output shaft dan sebagainya ya, banyak sekali. Oke.
Berikutnya pemeriksaan pada transmisi manual. Pemeriksaan pada transmisi manual. Apa yang perlu diperiksa pada transmisi manual? Misalkan diperiksa celah gigi percepatan dengan ring sinkromes, itu bisa. Kemudian pemeriksaan flange poros output. Contohnya pemeriksaan flange poros output. Pemeriksaan flange output shaft. Nah, ini banyak sekali gini hasilnya. Pemeriksaan komponen ya, cek sendiri ya. Oke, berikutnya urutan pengoperasian kopling mekanis. Urutan pengoperasiannya baik itu di mekanis maupun di hidrolis itu sama awalnya saja. Ya, sama di awalnya, yaitu di bagian pedal kopling dan sebagainya. Kalau hidrolis berarti pedal kopling, push rod, kemudian master silinder, kemudian silinder roda dan seterusnya. Kalau mekanis apa ya, kamu bisa cek sendiri ya, urutan pengoperasian komponen kopling mekanis. Ya, kita cek saja seperti apa sih, misalkan kalian penasaran. Oh, ini banyak sekali. Oke ya, lanjut. Gambar langkah pembongkaran kopling. Ya, misalkan Pak Guru mengambil contoh soal yang dikeluarkan adalah gambar langkah pembongkaran plat cover ya. Ini pembongkaran plat cover misalkan, atau tutup kopling, pembongkaran tutup kopling. Nah, ini gambarnya ya, dan sebagainya. Cari sendiri. Berikutnya pembongkaran komponen kopling ya. Komponen kopling yang perlu dibongkar apa saja, kalian juga silakan search sendiri. Misalkan ini pembongkaran komponen kopling. Nah, ini banyak sekali ya, tinggal di cari sendiri. Berikutnya gambar komponen kopling ya. Ini gambar, misalkan kalian mengetahui gambar bearing laher paling jelas. Oh, itu gambarnya di nomor 3. Nah, berarti kalian pilih yang misalkan jawaban C nomor 3 ya, jadi nomor C atau poin C. Gambar komponen kopling misalkan nih. Tes. Ya, nih. Bilang-bilang ya. Banyak sekali, tinggal kalian sesuaikan. Perbandingan gigi. Ya, perbandingan gigi ini sudah Pak Guru bahas di video Pak Guru sebelumnya. Cek saja di bagian playlist. Kemudian pendidikan, bagian pendidikan, jangan yang game ya, yang pendidikan akan ditemui pembahasan tentang gear rasio. Oke, terkhusus untuk PKR 7 sampai 12 ya, di perbandingan gigi rasio ada di situ ya, silakan cek sendiri. Kemudian gejala kerusakan kopling ya, misalkan kopling slip, apa sebabnya? Nah, gejala kerusakan kopling, gejala kerusakan kopling misalkan. Tes. Wah, banyak sekali, cek sendiri ya. Kalian juga bisa latihan soal sendiri, misalkan soal transmisi manual. Nah, misalkan tek. Nah, ini kalian bisa melatihnya di sini. Jawab ini. Latihan di sini kalian bisa. Misalkan ini beneran ada gear ratio. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, ini gambarnya. Gear ratio pada gambar atas menunjukkan kendaraan pada saat, nah ini ada tambahan E, berarti dia sedang kondisi mundur. Ada jawabannya? Ada. Itu ya. Kalian latihan sendiri ya. Satu lagi, gear ratio pada gambar nomor 12 dapat dihitung dengan rumus. Nah, prinsipnya apa tadi? Yaitu yang digerakkan dibagi yang menggerakkan A, dan B yang menggerakkan dulu adalah A, berarti B per A.
Nanti C dengan E yang menggerakkan adalah C, berarti E per C. E dengan D yang menggerakkan adalah E, berarti D per E. B per A. Nah, ini sudah ada B per A. Berarti jangan dilihat jawaban A, B, dan D. B per A dikalikan E per C. E per C sama, ini E per C sama. Kemudian B per E. Nah, ini C jawabannya ya. Begitu ya latihan sendiri pada Google. Kalian bisa memanfaatkan fasilitas HP kalian yang sudah canggih. Oke, begitu. Ya, selesai ya. Soalnya hanya 20. Silakan cermati setiap poin soal, nilainya adalah 5. Begitu. Sekian dari Pak Guru, kita bertemu lagi di pembahasan PJJ setelah UH ya, atau setelah ulangan harian. Oke. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, pergi menggunakan masker dan sebagainya. Salam sehat. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.